Halo guys, welcome back again with me, Kais Rahman. So, sebelum masuk video inti, gua pengen ngucapin selamat buat teman-teman yang lolos SBMPTN. Selamat menempuh perjuangan baru dan semoga menjadi mahasiswa yang berprestasi dan membanggakan negara. Dan buat teman-teman yang belum lolos SBMPTN, jangan berkecil hati, jangan beranggapan bahwasannya gua adalah orang yang gagal. No, ingat di luar sana banyak orang-orang sukses tapi nggak kuliah. Bukan berarti gue nyuruh kalian nggak usah kuliah. Nggak gitu konsepnya. Karena kuliah nggak menjamin kesuksesan lo. Tapi sebelum ke masalah inti, gue pengen nanya dulu nih ke teman-teman. Sebenarnya tujuan kalian kuliah tuh apa? Pengen dapat gaji yang tinggi? Pengen dapat kerja yang enak? Ya itu kayaknya emang hampir semua orang begitu sih ya. Ya nggak sih? Kalian masih inget gak? Dulu ketika kita SD, kita tuh sering diingetin sama guru ataupun orang tua kita, belajar yang rajin, sekolah tinggi-tinggi, biar nanti dapat kerjaan yang enak pas dewasa. Pernah gak sih kalian diingetin kayak gitu? Ya gue sih pernah, sering malah. Ya sebenarnya dengan lu sekolah tinggi-tinggi nggak ngejamin juga lu bisa dapat pekerjaan yang enak, gaji yang tinggi. Berdasarkan tingkat pengangguran terbuka, ada sebanyak 7,35% untuk strata 1. Kemudian ada 13,50% untuk SMK, 9,86% untuk lulusan SMA, 6,46% untuk lulusan SMP, dan 3,61% untuk lulusan SD. Nah, dari data yang tadi kita bisa lihat kan, kalau strata 1 jumlah penganggurannya lebih besar daripada SMP. Bahkan SD sekalipun. Coba bayangin S1 bro, jumlah pengangguran paling banyak, nggak paling banyak sih, kayak lebih tinggi dari SD sama SMP. Coba bayangin, mereka yang cuma lulusan SD sama SMP dapat kerja, lah yang pengangguran malah yang udah kuliah. Kenapa bisa seperti itu? Karena lu cuma jadi mahasiswa biasa yang kerjanya cuma duduk, dengerin dosen, kemudian ngerjain tugas, habis itu pulang. Jadi kehidupan di kampusnya tuh cuman buat kuliah, dah kelar. Dapat IP bagus dan jadi anak yang berprestasi di kuliah lagi, di kelasnya. Well, ya terserah sih. Cuman nanti di dunia kerja IP lu kecil kemungkinan lah dipakai gitu. Karena dunia kerja itu apa ya? Ini menurut gue ya, dunia kerja tuh nggak mandang IP. Mau IP lu 3,40, mau IP lu 3,90, mau IP lu sempurna juga kayaknya nggak dipakai gitu. Ya lu cuma pinter di perkuliahan doang, cuma pas dibawa ke dunia kerja ya begitulah. Karena yang dibutuhkan di dunia kerja itu adalah skill. Karena yang dibutuhkan di dunia kerja itu skill, bukan IP yang bersifat sementara gitu loh. IP kan sementara kan, jadi cuman pas kuliah doang nih kita rajin belajar, dapat IP bagus, pat sampai lulus. Habis itu udah nggak kepake lagi kan. Nah, beda dengan skill. Kalau misalkan kita asah tuh skill kita dari zaman kuliah sampai lulus, nah skill kita tuh bakal berkembang terus sampai masuk ke dunia kerja. Nah jadi IP lu nggak terlalu dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja. Oh ya BTW gue nyebutnya mahasiswa biasa sama mahasiswa luar biasa biar gampang bedainnya gitu kan. Kalau mahasiswa biasa yang tadi gitu kan, yang cuma duduk, dengerin dosen, ngumpulin tugas, terus pulang. Nah kalau mahasiswa yang luar biasa, dia memanfaatkan momentum kuliah ini untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Entah itu pengalaman di bidang organisasi, kemudian mengikuti banyak perlombaan dan menuai prestasi, kemudian memperbanyak relasi. Nah yang kayak gini yang lebih kepake gitu di dunia kerja. Loh kenapa kok begitu? Dengan lu gabung organisasi, lu akan terbiasa untuk berdiskusi, bertukar pikiran, bekerja sama, dan melatih skill berbicara lu atau public speaking. Kemudian dengan lu ikut berbagai macam perlombaan, walaupun kalah itu bakal nambah pengalaman lu gitu kan. Gue udah pernah ikut lomba ini tapi kalah, oh berarti ini yang kurang. Semakin banyak lo ikutin perlombaan, semakin banyak juga lo dapat insight baru bagaimana menciptakan suatu karya agar lo bisa menjadi seorang pemenang. Dan kemudian yang ketiga, menambah relasi.
Barangkali teman kalian itu adalah salah satu HR di suatu perusahaan dan perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang baru. Dan teman kalian ingat bahwasanya lu belum dapat pekerjaan, akhirnya di-hire lah lu sebagai anggota tim di perusahaannya teman kalian. Itu pentingnya relasi. Jadi mau lu sepinter apapun, kalau misalkan nggak punya relasi, nggak punya prestasi, nggak punya skill, ya buat apa? Terus gue pengen ngelurusin untuk temen-temen nih yang sampai saat ini masih berpikiran bahwasannya ketika gue kuliah nanti lulus bakal dapat pekerjaan yang enak, kemudian gaji yang besar. Oh tidak, salah besar. Sebenarnya bisa sih dengan lu kuliah dapat pekerjaan yang enak dan dapat gaji yang besar. Cuma balik lagi ke tadi, apakah Anda ingin jadi mahasiswa biasa aja atau Anda ingin jadi mahasiswa yang luar biasa? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Dan gue punya pesan untuk teman-teman yang nonton ini, para mahasiswa semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian masih memiliki waktu untuk merubah itu semua. Jika kalian dulunya masih berpikiran bahwasannya dengan IP bagus kalian bisa dapat pekerjaan yang enak, oke, mulai rubah dari sekarang. Banyak-banyak ikut organisasi, banyak-banyak ikut lomba, dan banyak-banyak nyari relasi. Karena ketiga poin ini adalah faktor utama yang bisa bikin kalian sukses. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia untuk mendengarkan ocehan gua. Dan semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak and see you.